Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Anggraini dengan NIM 1264022010058. Di sini saya akan menyampaikan jawaban atas materi UAS Sosiologi Ekonomi Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu menurut pendapat Anda, bagaimana perkembangan sosiologi ekonomi dari masa ke masa? Menurut pendapat saya, sosiologi ekonomi merupakan disiplin ilmu yang muncul dengan melihat kenyataan bahwa ekonomi dengan kehidupan sosial adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sejarah perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa kedua aktivitas tersebut secara disiplin ilmu dapat dianalisis tersendiri. Namun demikian, dalam praktiknya antara aktivitas ekonomi dan sosial melekat satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan sosiologi ekonomi berawal dari revolusi Prancis dan revolusi industri pada abad ke-19 yang menimbulkan kekhawatiran dari para pemikir di waktu itu tentang dampak yang timbul dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu. Puncak perkembangan sosiologi ekonomi terjadi sekitar tahun 1980-an dan lahirlah sosiologi ekonomi baru atau New Economic Sociology. Semakin bertambahnya zaman atau masa, semakin berkembang pula sosiologi ekonomi sehingga bermunculan pandangan tentang sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi di masa depan tidak hanya dapat menghasilkan suatu deskripsi yang baik didominasi ekonomi, juga studi-studi tentang konstruksi sosial, tindakan ekonomi, dan institusi-institusi. Tetapi juga dapat menghasilkan pandangan dan aliran analisis atau tools baru dalam penjelasan fakta-fakta ekonomi secara berbeda. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, jelaskan paradigma sosiologi ekonomi yang terjadi saat ini di lingkungan sekitarmu atau di Indonesia secara umum. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Sosiologi ekonomi sendiri merupakan disiplin ilmu yang muncul dengan melihat kenyataan bahwa ekonomi dengan kehidupan sosial adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti aktivitas sebuah pabrik atau perusahaan akan sangat mempengaruhi situasi sosial di lingkungan sekitarnya. Artinya, berjalannya aktivitas ekonomi dapat mengubah secara fundamental kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitar pabrik tersebut. Sebagai contoh, kita dapat melihat penutupan pabrik rokok Apache yang ada di Blitar. Pabrik ini ditutup karena target produksi yang terus menurun dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu dilakukan penutupan. Dengan begitu masyarakat yang ada di sekitarnya yang bekerja di pabrik tersebut menjadi pengangguran karena di PHK sebab penutupan pabrik. Oleh sebab itu masyarakat menjadi mencari lapangan pekerjaan yang lain. Nah, dari tahun sekarang lapangan pekerjaan semakin sulit dicari. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah atau perusahaan tersebut memberikan solusi kepada masyarakat yang telah di PHK atau keluar dari pabrik tersebut untuk mendapatkan pekerjaan baru supaya tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya. Pertanyaan ketiga yaitu, menurut Islam, gaya hidup seperti apakah yang seharusnya kita lakukan, baik kehidupan di bidang sosial dan di bidang ekonomi? Sertakan hadis yang memperkuat argumen tersebut. Dalam bidang ekonomi dan sosial, Islam mengajarkan kita untuk hidup yang tidak berlebih-lebihan, tidak konsumtif, tidak boros, dan mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Islam juga tidak melarang kita untuk kaya, tetapi Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Jika kita memiliki harta yang lebih, perlu diingat bahwa di dalam harta tersebut ada hak orang lain. Maka dari itu kita seharusnya melakukan sedekah. Adapun hadis atau surah yang menganjurkan kita untuk gaya hidup sederhana. Yang pertama surah
Al-Furqan ayat 67 yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Selanjutnya Quran Surah Al-Isra ayat 29. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu atau pelit kikir. Dan jangan pula engkau terlalu menggulurkan atau boros, maka kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Berikut juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika hamba berada di setiap pagi dan dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikan ganti pada yang gemar berinfak." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah." Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Menurut Anda, apa manfaat mempelajari sosiologi ekonomi Islam? Jelaskan dengan memberikan contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat saya, sosiologi ekonomi Islam ialah sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Adanya fenomena-fenomena perilaku dan interaksi sosial ekonomi, atau hubungan sosiologi ekonomi yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat. Pengetahuan ekonomi memang sangat penting di masyarakat. Sosiologi ekonomi Islam menyangkut pola relasi keberagaman umat Islam di Indonesia yang berkaitan erat dengan hubungan antar agama Islam dengan non-Islam dan Islam dengan Islam. Islam dengan kearifan lokal dan Islam sebagai realitas fenomena teologis. Dengan adanya sosiologi ekonomi Islam dalam masyarakat, masyarakat menjadi tahu pola interaksi terhadap sesama atau mengetahui perilaku antara pedagang satu dengan pedagang lain ataukah orang lain dengan kita. Apakah cocok atau tidak? Dengan begitu kita dapat menyikapi dengan bijaksana supaya pelanggan atau lawan bicara yang kita ajak bicara bisa mengerti dan juga tidak tersinggung. Dalam perdagangan juga harus menunjukkan sosiologi ekonomi menurut Islam dengan pandangan Islam, yaitu jujur, tidak boleh berbohong, serta sesuai dengan ajaran agama pada masing-masing individu. Terima kasih.